Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran. Kali ini adalah untuk kelas 12 dengan judul Bukti Beriman, Memenuhi Janji, Mensyukuri Nikmat, Memelihara Lisan, Menutupi Aib Orang Lain. Untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang keempat di bab 2 ini, yang akan bicarakan tentang menutupi aib orang lain ya. Jadi kita akan bicarakan tentang menutupi aib orang lain. Kalau kita lihat di bukunya itu ada di halaman 50. Di bukunya halaman 50, menutupi aib orang lain. Yang pertama adalah kita membicarakan pengertian aib adalah celah atau cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang yang di muka. Nah, itulah arti dari kata aib ya. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Jadi sesuatu yang membuat kita itu menjadi malu ya. Melalui kalimat itu yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malu, hancur lebur martabat dan nama baiknya. Jadi aib itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, yang apabila diketahui orang lain maka orang akan menjadi malu. Jadi kalau terbuka maka seakan-akan sudah runtuh hidupnya, disebabkan aibnya dibuka atau disebarkan. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun kita jika mengetahui ada aib, maka hendaklah kita menutupinya dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan kita sebarkan di halayak ramai. Kenapa demikian? Jawabannya, jika kita sendiri mempunyai aib, kita pun ingin supaya aib itu adalah ditutup rapat-rapat dan enggan kita untuk menyebarkannya atau membukanya. Jadi tidak ada satupun manusia ini yang memang ingin aibnya itu dibuka. Jadi aib itu adalah keburukan yang sifatnya rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya orang yang bersangkutan yang mengetahuinya atau orang-orang tertentu saja. Kebanyakan orang, bahkan bisa dikatakan orang gila, ingin aibnya itu tersembunyi, tidak ada ingin aibnya itu dibuka atau disebarkan oleh pihak lain. Jadi setiap manusia tampil dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah sifat yang dimiliki oleh manusia. Hal yang terbaik yang dapat dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah dengan menemukan kelebihan-kelebihannya dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang harus kita tutupi di berbagai sebab atau dengan alasan-alasan tertentu, sehingga orang akan menutupi aibnya. Jadi berikutnya adalah macam-macam aib. Jadi kita akan mempelajari bahwa aib itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah aib yang zahir, yaitu aib yang nampak, yang dapat diketahui secara lahiriah, dapat dilihat, dapat diperhatikan. Misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Contohnya buah-buahan yang busuk. Nah, itu kelihatan buah-buahannya kalau busuknya itu di luar ya kan. Atau
ada ulatnya dan lain sebagainya, cacat-cacat dari sesuatu benda yang kita beli. Kemudian ada aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan ya. Karena disembunyikan maka tidak nampak, tidak terlihat meskipun sudah kita perhatikan betul-betul. Ambil contoh misalnya beras yang dicampur antara beras misalnya aja premium, super dengan golongan beras yang biasa. Jadi beras yang bagus, ini beras yang mutunya di bawah dicampur sehingga sulit untuk membedakan. Tidak bisa lagi karena dicampur tadi lah. Atau kacang-kacang yang bagus atasnya sementara yang di bawahnya itu kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak dibuka atau kita cermati satu persatu. Jadi kedua macam aib ini dapat disematkan kepada manusia, meskipun yang banyak dibicarakan adalah aib yang masuk kelompok kedua, yaitu aib yang sulit kita untuk melihatnya. Kedua aib inilah yang ingin disembunyikan dan ditutupi, jangan sampai tersiar ke khalayak ramai, karena akan menimbulkan, kalau aib itu disebarkan, malu, bahkan menjadi seseorang itu minder karena aibnya itu tersebar. Kemudian ada pula aib yang ada di medsos ya. Dunia modern dengan kecanggihannya teknologinya saat ini menambah beban bagi manusia, meskipun memang ada pula yang memudahkan kehidupan seseorang. Di titik inilah pentingnya teknologi itu dipadukan dengan norma agama dan aturan moral lainnya, sehingga orang tidak mudah untuk menyalahgunakan daripada teknologi tersebut. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah sekarang ini membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi dilatar belakangi adanya rivalitas atau kadang persaingan, adanya persinggungan politik, bahkan sifat iri dengki yang dimiliki oleh seseorang. Saat ini orang begitu mudah untuk menjatuhkan orang lain, misalnya kan, bahkan ada sifat iri dengki yang dimiliki oleh seseorang itu. Saat ini orang mudah menumbangkan nama baik orang dan martabatnya dari penyalahgunaan misalnya media sosial atau medsos ya kan, baik WhatsApp, Twitter, Instagram maupun Facebook, Telegram atau bahkan blog. Contohnya ada raja, presiden atau calon presiden, perdana menteri atau tokoh berpengaruh bisa turun dari jabatannya oleh rakyatnya akibat aibnya itu dibuka oleh orang di tengah masyarakatnya melalui medsos atau media internet lainnya. Hal ini bukan hanya terjadi di negara kita tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Jadi apabila terbuka aibnya maka orang bisa langsung menjatuhkannya. Peristiwa tersebut membawa kesadaran kepada kita agar hidup ini jangan banyak kesalahan, dosa dan kemaksiatan, baik pelanggaran menurut pandangan Allah maupun manusia, sebab banyaknya kesalahan sama saja dengan menumpuknya aib dan berakibat hidupnya banyak yang dilakukan hanya untuk menutupi aibnya, akhirnya tidak menemukan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Jadi pada titik inilah Islam membimbing kita, bahkan sejak kecil kita diajarkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jikalau juga pun melakukannya, segera dan cepat bertaubat agar aibnya terkikis sehingga hidupnya produktif dan optimal, akhirnya keberhasilan
demi keberhasilan dapat didapatkan. Tersimpulkan bahwa aib itu harus ditutupi, jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Jadi kalau kita menerima informasi, jangan mudah dipercaya. Jika itu benar, maka itu bisa kita share. Sebaliknya jika tidak, jangan kita men-share. Itu pun kita walaupun benar, kalau itu menyangkut aib orang lain, jangan pula kita menyebarkannya. Begitu juga tercela sekali jika ada orang yang mencari-cari kesalahan atau aib seseorang, karena kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmi akhihi maitan bakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi melalui ayat ini Allah melarang orang beriman untuk melakukan prasangka yang buruk atau mencari-cari kesalahan pihak lain, dan melarang bergunjing membicarakan keburukan orang lain. Bahkan bagi orang yang suka bergunjing, itu disamakan dengan memakan bangkai saudaranya. Sungguh perilaku yang bukan hanya menimbulkan dosa, tapi tentu kita akan merasa jijik memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Tentu tidak ada yang mau kalau memakan bangkai. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, man satara 'alal muslim satarallahu fid dunya wal akhirah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, maka Allah akan menutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, janganlah kita menjadi pribadi yang suka membuka aib orang lain. Meskipun jika dikaitkan dengan kondisi saat ini di Indonesia, muncul begitu banyak infotainment yang mengulas gaya hidup para selebriti, baik yang ditayangkan di televisi maupun di majalah atau koran, yang mayoritas mengumbar aib diri sendiri maupun orang lain. Disebabkan mudarat yang begitu besar bagi perkembangan masyarakat luas, MUI atau Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haramnya melihat tayangan infotainment tertentu yang isinya hanya mengumbar aib. Jadi kalau isinya hanya untuk mengumbar aib, artinya kita mendengarkan kejelekan orang, maka MUI ada memfatwakan haram melihat tayangan yang demikian. MUI dengan jelas menyatakan infotainment haram karena merusak keluarga, masyarakat, dan negara, kecuali untuk kepentingan hukum atau penyelidikan. Fatwa ini dikeluarkan pada bulan Oktober 2012. Jadi kalau isinya itu hanya untuk melihat aib orang lain saja, ya kan, jadi itu tentu tayangannya tidak bermanfaat karena hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian akibat aib
aib bukan saja membawa mudarat bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain termasuk masyarakat luas. Jadi kalau aib ini akan memberikan dampak negatif baik diri kita sendiri maupun dapat juga keluarga atau masyarakat. Misalnya ada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dapat dijadikan ibrah atau pelajaran. Secara umum kisahnya adalah sebagai berikut. Terjadi kemarau panjang, lalu sang Nabi atau Nabi Musa ini mengajak umatnya untuk sholat istisqa. Jadi terjadi peristiwa kemarau panjang, kemudian Nabi Musa mengajak umatnya agar melaksanakan sholat istisqa. Tetapi anehnya setiap dilakukan ternyata hujannya ini tidak turun-turun. Jadi walaupun sudah sholat istisqa, maka hujannya tidak turun-turun. Akhirnya sholat istisqa dilakukan beberapa kali, namun tidak kunjung juga hujan. Jadi bukan hanya sekali lah, beberapa kali dilakukan supaya mau hujan. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak turun hujan? Artinya kan sudah sholat istisqa berapa kali tapi hujannya tidak turun. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini disebabkan ada di antara umatmu yang suka berbuat dosa. Nah, ujar Allah menjawab bahwa di umat Nabi Musa ini ada yang suka berbuat dosa dan maksiat. Jadi syaratnya kalau mau hujan turun, jika peserta itu harus keluar. Jadi ada di antara umat Nabi Musa ini yang ketujuh berbuat dosa dan maksiat dan umpat dalam sholat istisqa tersebut. Jadi kalau mau hujan turun, orang itu harus keluar. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pidato itu di depan umatnya tentang hal itu. Namun jamaah yang merasa dialah orangnya malu jika keluar dari jamaah. Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan apa yang didapatnya. Kalau hendak hujan turun maka orang itu harus keluar. Tapi tentu saja orang itu akan malu kalau keluar, karena nanti orang-orang tahu kalau dirinya yang menjadi penghalang daripada turunnya hujan. Takut dipermalukan banyak orang disebabkan aib yang dimiliki, akhirnya orang tersebut tidak mau keluar. Kalau dia keluar, orang-orang akan melihat ke arahnya. Nah, dia akan malu. Tetapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menerima taubatnya. Dia kadang mau keluar tapi dia bertobat kepada Allah sungguh-sungguh, dan Allah ternyata menerima taubatnya. Lalu tidak lama kemudian turunlah hujan. Jadi doa atau taubat orang tersebut itu diterima oleh Allah. Nah, ini artinya kan dosa kesalahan seseorang itu dapat menghambat umat tadi, kaum Nabi Musa tadi, dari turunnya hujan. Dosa satu orang dapat menghambat turunnya rahmat Allah, tapi karena orang ini bertaubat maka Allah mengampuninya, dan akhirnya Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan kepada umat Nabi Musa. Demikian penjelasan kita mengenai tadi adalah menutupi aib orang lain pada bab yang kedua ini, pada pertemuan yang keempat yang terakhir. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Insya Allah kita akan membahas lagi pada bab berikutnya, bab 3. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf tadi apabila terdapat kehilapan dan kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.